cocok untuk ditanam. Apakah wortel termasuk salah satu? Mau tanaman roti atau tanaman sayur? Sayur. Terus kedua, kan di sana di tempat saya banyak. Di mana? Di Manado. Bukan Manado mana? Minahasa Utara. Bukan. Manado mananya? Kalau ketinggian 700. Oh, 700. Di kalau saya biasanya di Tumaluntung. Tumaluntung 700 enggak? Soalnya itu udah mau berbatasan dengan Tondano. Tondano ya. Iya. Yang kedua, kan di sana ada tanaman pala. Jadi kalau kayak satu lokasi ada pala itu yang buahnya bagus kan, jadi bagus. Tetapi kayak di teman-teman yang di samping dia sebelum dia minum udah jatuh. Kira-kira penyebabnya apa? Terima kasih. Terima kasih. Kalau untuk daerah Tondano itu semua sayur bagus. Jadi semua bisa. Wortel itu minimal 500. Jadi ke atas oke, bagus. Jadi semua bagus. Terus kalau untuk pala, ada pala yang belum tua, dia sudah jatuh. Penyebab utamanya adalah yang pertama kurang air bisa. Yang kedua kurang unsur K. Berarti kita buatkan roti yang mengandung pupuk K. Gimana? Bodoh, panas buah pak. Tapi tenang, untuk daerah Manado begini. Selama gunung apa ya? Melukis terus ini gunung apa ya selalu menyemburkan abu itu Lokon ya. Selama gunung Lokon masih menyemburkan abu, itu kan ada masalah. Ketika gunung itu menumbuhkan abu, minta tolong kalau boleh, sebenarnya K-nya pasti cukup nyanyi. Begitu. Jadi kalau tidak ada itu beri unsur K. K tadi dari ZPP yang mengandung huruf K. Kamu praktis gampang sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup dulu? Begini Bapak, kita kan tinggal satu hari. Saya minta tolong, nanti ketika ngobrol kalau ada sesuatu, Bapak tulis. Nanti jadi supaya lebih cepat, nanti Bapak kasih catatan ke Pak Bambang atau ke Pak Priyono. Ketika saya ngajar itu yang saya bahas, begitu ya. Karena saya ngajar kan tinggal besok nih, setelah itu kita praktek, masih ada praktek lagi. Jadi nanti kalau teringat sesuatu tulis, nanti kasih ke Pak Bambang. Biar ketika saya ngajar, saya tidak melenceng jauh dari beberapa pertanyaan. Gitu. Oke, terima kasih, selamat malam. Oh ada lagi, oke baik, bonus. Di sana itu akan sambil masyarakat. Memang sambiloto untuk daerah tertentu langka. Nanti kalau ada benihnya saya usahakan. Sambiloto itu paling gampang gitu. Jadi saya minta tolong jangan diganti dulu. Yang bisa mengganti ini satu, Bapak Ibu cari ularnya difermentasi, kan lebih sulit lagi. Iya, saya dulu sebelum saya buat sambiloto dan gaduk, obat yang kami buat sendiri, buku yang kami buat sendiri yang anti ular itu, saya buatkan dari ular. Ular yang saya giling, yang saya fermentasi. Ini fresh. Akhirnya baunya itu saya mirip-mirip pakailah ketemu sambiloto dan gadung seperti itu. Oke, begitu jadi Pak. Nanti saya usahakan tak bantu nih. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Semoga bisa istirahat. Jadi di dalam peternakan ayam ada beberapa poin penting. Ini seringkali orang peternak ayam kampung seringkali mengabaikannya. Jadi kita seringkali buat kandang kadang-kadang yang panggung rata-rata. Tujuannya supaya kotoran itu bisa jatuh. Tetapi Bapak Ibu ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya cuma satu, kandang bersih. Kekurangannya adalah kotoran yang jatuh ini tidak termanfaatkan. Nah, padahal di dalam konsep pertanian organik, ini yang paling penting, di dalam konsep pertanian organik. Bagaimana cara kita membuat litter untuk kandang? Litter itu adalah alas untuk kandang. Jadi di tempat kami, walaupun itu tingkat, kotoran tidak jatuh. Sebelum kita tambahkan ada kotoran ayam di dalamnya, di situ kita beri 3 unsur. Yang pertama adalah kotoran sapi,
Dan yang kedua adalah kotoran kambing. Dan yang ketiga adalah skam atau sekuk gergaji. Itu urutannya dari bawah, kotoran sapi, kambing. Bebas, tidak ada masalah. Bebas, tidak ada. Nanti sama ayam akan dicatat. Apa tujuan kita memberikan 3 ini? Yang pertama, ini adalah teori 1800-an yang saya baca. Jadi ini satu buku untuk peternakan-peternakan di Eropa, atau peternakan tradisionalnya mereka. Jadi ketika kita beri kotoran sapi, kotoran kambing, maka di situ ada bakteri-bakteri pengurai yang ketika nanti kotoran ayam jatuh di sini, dia akan terurai oleh ini. Kemudian yang kedua itu menghilangkan bau, dan yang paling penting dia meningkatkan di situ adalah vitamin. Jadi di dalam sini akan keluar vitamin, terutama vitamin B kompleks. B kompleks sendiri adalah antibodi, dan B kompleks sendiri adalah meningkatkan nafsu makan. Kalau bapak itu sakit, capek semua, disuntiknya sama neurobion seperti itu. Neurobion isinya B kompleks, menghilangkan rasa sakit. Jadi kalau orang sakit flu itu kan sakitnya kan badannya sakit semua, nyeri dan sebagainya. Yang diobati pertama kali adalah nyerinya supaya kita bisa tidur. Kalau kita nyeri terus kita tidak bisa tidur, maka makanan kita habis untuk mengatasi nyeri itu. Nyeri itu padahal hilangnya dengan vitamin B12. Nah, fungsi kotoran sapi dan kotoran kambing membuat ini. Terus yang kedua, apakah perlu diganti? Kira-kira tidak perlu. Sampai kapan? Sampai ayam itu panen. Bisa 2-3 bulan. Terus banyak orang bertanya lagi, apakah bau? Tidak akan salah. Kecuali kalau dia basah kena air. Konsep ini Bapak Ibu bukan hanya untuk ayam. Kambing pun bisa, sapi pun bisa. Kemudian ini minta maaf kalau Manado, babi pun bisa. Tidak bau sama sekali. Nah, ini adalah konsep untuk berternak ayam. Terus kenapa ini penting sekali? Begini ceritanya. Ayam kampung Bapak Ibu FCR-nya rendah. FCR-nya ayam kampung itu bisa 4. Kalau ayam broiler, ayam pedaging, itu FCR-nya rata-rata 2. Kalau sudah di atas 2 kilo ke atas. Jadi biayanya jelas sudah 2 kali. Karena ini biayanya sudah 2 kali. Kalau seandainya harganya pakan ayam broiler ini di angka 8.000 sampai 10.000, berarti kita harus membuat di sini maksimal itu sebenarnya 3.000 sampai 4.000. Ini kunci. Saya ulangi, ternak itu biaya terbesarnya adalah pakan. Kalau pakan ayam broiler itu habisnya adalah 2 kali. Itu di atas berat 2 kilo. Kalau dia di bawah 2 kilo 1,5 sampai 1,5. Ini FCR-nya. Nah, kalau ayam kampung itu habisnya 4. Karena dia lebih boros, berarti kita buat pakan harganya harus separuh lebih murah. Karena itu ketika kita buat pakan ayam, Bapak Ibu saya minta tolong. Nomor 1 harus dihitung biayanya 3.000 sampai 4.000. Saya kasih contoh terus. Seandainya konsentrat yang bagus harga 8-10.000 sampai 12.000 ada. Nah, ayam kampung kita balik konsentrat tidak akan bisa. Kenapa kok tidak akan bisa? Makanya tetap banyak dan tidak jadi daging semua. Karena metabolismenya kurang baik. Memang kalau ayam pedaging memang kita cari genetik yang bagus. Nah, ayam kampung Bapak bisa buat seandainya Pak saya pengen buat ayam yang cukup besar. Bisa sih. Tahu ayam belum? Oke. Belum itu berat atau tidak? Berat. Kalau kepingin ayam kampung kita berat seperti ayam pelung ya kawinkan pejantannya pada ayam pelung. Seandainya Bapak sudah pintar nih sudah tidak pakai induk untuk menetaskannya pakai mesin tetas. Carikan ayam yang tanda kutip telurnya banyak. Di Indonesia ini ada beberapa ayam yang banyak telurnya. Ayam kedu itu telurnya banyak, ayam Arab itu telurnya banyak, terus itu ayam sentul itu juga telurnya banyak. Nah, tinggal dikawinkan dengan ayam kampung. Dulu banyak orang ngawinkan membuat ayam kampung itu ayam kedu dengan ayam Jawa, tapi dagingnya kan hitam.
Ayam Arab juga dagingnya hitam karena berasal dari ayam beku. Nah, yang diminta orang ketika dipotong kan warnanya kuning. Nah, ketika kuning gunakan pejantan ayam belum, yang kita pakai ayam Jawa biasa. Kehebatannya apa? Umur 2 bulan bisa berat 1,5 kilo. Tapi ada kendalanya Bapak Ibu. Ayam belum terlalu berat. Kalau babonya terlalu kecil sih dia penyet. Nah, karena itu kita harus kawinkan dengan teman ya pakai tangan seperti itu. Nah, ini trik-triknya di dalam ayam. Terus yang kedua, bagaimana kita membuat formula supaya pakan itu murah. Seperti misal, kita punya LRT. LRT kan rata-rata gratis, betul ya. Tapi kondisinya ini basah. Karena dia kondisi basah, kita harus tingkatkan supaya dia bisa mamam. Kalau kita peras sekali, ya habis juga, nasinya akan terperas juga. Bagaimana supaya dia bisa menjadi mamal, kita tambahkan di sini daun. Daun terbagus Bapak Ibu adalah daun-daun yang mengandung N. Daun yang mengandung N tinggi. Yang tertinggi nomor 1 disebutkan daun singkong. Daun singkong itu adalah protein daun tertinggi. Jadi kalau seandainya saran saya untuk pagar yang kosong, daripada kosong tanamilah singkong karet atau singkong kayu. Tujuannya untuk apa? Untuk tambahan pakan. Terus yang kedua, setelah kita tambah daun, ini sudah naik nih. Jadi kelembapannya sudah mulai turun, artinya kecilnya sudah naik. Tinggal kita tambah 50% adalah dedak plus jagung. Jagungnya itu kalau seandainya ini 45, jagungnya 5% maksimal. Ini sudah kita bisa buat harga di level harga 3.000 sampai 4.000. Tetapi kalau untuk ayam kecil, kan belum bisa makan daun masalahnya, betul ya? Karena ayam kecil belum bisa makan daun, dedaknya kita jadikan 25%, kita tambah di sini konsentrat 25%, tambah LRT. LRT-nya tapi minta maaf, LRT-nya dikurangi dosisnya atau dijemur dulu sebentar, supaya jangan terlalu basah. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika berhitung di sini harganya 3.000 sampai 4.000. Apa sih alasannya? Begini alasannya. Untuk kita membuat ayam kampung dengan berat 1 kilo, kita butuh pakan adalah 4 kilo. 4 dikalikan dengan harganya 3.000 sampai 4.000 lah, kita dapat 4.000, berarti 16.000. Induk Bapak Ibu itu ngasih makan, bukan gratis ayamnya. Ayamnya itu harganya sekitar 2.000 sampai 3.000. Tambah 3.000. Ini 11. Kalau kita bisa jual harga 40.000, hari ini harga ayam kampung 38 sampai 40.000 per kilo itu. Jadi kalau kita bisa jual 40.000, kita bisa dapat ukur sekitar 20.000 lah. Kalau di dalam perhitungan saya, di dalam teori kemarin, jantan dijual untuk dipakan, itu biayanya ini. Paham maksud saya ya? Jadi teman-teman itu kan tanya, ini pakannya bagaimana? Pakannya dijualkan dari yang jantan karena biayanya adalah separuh. Ini akan tertutup Bapak Ibu ketika kapan? Walaupun kita punya limbah rumah tangga, tetap kita beli dedak kan? Nah, ini akan tertutup ketika kapan? Ketika Bapak Ibu bisa tanam singkong. Jadi rumusnya sepele, 1 induk 1 singkong setiap hari. Saya ulangi ya, 1 induk 1 singkong setiap hari, 1 tanaman singkong setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu nanti seandainya nih punya 100 induk saja, berarti setiap hari harus tanam singkong. 1 anggap aja, tapi jangan tanam 1 ya per ekor. Anggap aja setiap hari 100 nih, karena kita punya 100 ayam. Waktunya panen singkong adalah rata-rata minimal itu 5 bulan. Berarti kita harus punya tanah 1.500 meter. Ini dalam singkong. Artinya apa? 1 singkong itu beratnya hampir 1,5 sampai 2 kilo. Terus daunnya itu hampir 1 kilo. Nah, caranya bagaimana cara buatnya? Singkong dikasihkan induk sama anak-anaknya. Jadi 1 induk plus 10 ekor gitu ya. Ini kan nggak mungkin 10, rata-rata 8 kali. Nah, jadi pakannya sudah kita sediakan. Daunnya untuk proteinnya. Sehingga ayam kita betul-betul gratis. Jadi saya ulangi, kalau Bapak Ibu pengen punya 100 induk dengan 8 sampai 10 ekor anak,
berarti ada 1.000 ekor ayam yang pakai dipelihara. Bapak Ibu minimal harus punya, 1,5 hektar, bukan 15.000, ini 1,2, 1,5 hektar lokasinya. Tapi saya minta maaf Bapak Ibu, punya 100 ini loh, itu sudah besar penghasilan. Apalagi kalau sudah pakai mesin tetes, saya tunjukkan cara ngitungnya. Jadi kan 100 dikalikan 10 itu sama dengan 1.000. Setiap bulan Bapak Ibu bisa produksi 1.000 ekor. 1.000 ekor, kalau seandainya mortalitas anggap aja 20% tinggal 800, kalau dikalikan harga 40, ini kan sudah lumayan Bapak Ibu, 32 juta per bulan. Paham aja saya di sini. Ayamnya cuma 100. Tapi ayam 100 itu kelihatannya sepele. Tapi kalau sudah pakai mesin tetas, itu punya potensi penghasilan 32 juta per bulan. Anggarannya pakan kan dibagi 2, 16 juta per bulan. Pertanyaannya kan satu, orang punya tanah 1,5 hektar bisa nggak punya penghasilan 10 juta ke atas per bulan? Paham aja saya di sini ya. Nah, inilah konsep-konsep di dalam bisnis ayam. Jadi seandainya pertama 10 di rumah dulu. Setelah pintar, sudah tahu triknya, sudah tahu caranya, sudah bisa buat pakannya dengan baik, ancang-ancang cari sewa tanah 1,5 hektar. Untuk apa ditanaminya bisa singkong, bisa jagung. Tujuannya untuk apa? Ingat baik-baik sebelum kita ternak, siapkan dulu pakannya. Jadi ketika kita mulai 10 sampai 100 ini kan sebenarnya sebentar aja, 6 bulan finish. Maksimal setahun. Jadi ketika di rumah pelihara dulu 10 untuk belajar, ketika sudah lulus sampai 100 ekor, 1 tahun, sudah lakukan ekspansi. Jangan lakukan ekspansi ketika belum lulus untuk 100 ekor. Paham maksud saya di sini? Banyak orang terjebak loh. Kalau gitu saya tidak punya penghasilan, saya pengen gaji sekian, saya pelihara banyak. Belum siap makan, belum tahu ilmu, pelihara banyak, saya jamin mati semua. Kan? Ayam itu satu sakit Bapak Ibu, satu kandang bisa habis. Kalian jangan lupa ngasih tulisan di kandang kita, penyakit dilarang masuk. Benar, ini sangat penting sekali. Dan minta maaf. Ini disepelekan banyak orang. Orang selalu berpikir hitungannya gampang, bukan hitungan. Manajemennya yang harus kita pegang. Sampai di sini ada yang bertanya tentang ayam dulu, kira-kira. Mari. Sebentar. Mari. Sebut nama asal Pak. Di masalah tadi 1 ayam 1 pohon singkong ya. Iya. Nah, 1 pohon singkong itu prosesnya untuk jadi pakan bagaimana? Karena yang tadi yang di tetap menggunakan filta ya. Iya. Jadi prosesnya untuk jadi pakan 1 pohon 1 ayam. Jadi begini Bapak Ibu, konsep memberi ayam dengan singkong itu saya temukan di daerah Luwu. Bukan Luwu, sorry. Ya, suku apa itu dari Morowali naik ke atas. Ya bukan Luwu, ya bukan, tapi bukan Luwu, Luwu. Itu jalan kakinya 18 jam. Saya bertanya Bapak Ibu, seandainya kita jalan kakinya ini ketemu dengan orang-orang nomaden. Jadi orang-orang yang tinggalnya di pohon atau di rumah panggung. Jalan kaki ke desa itu 18 jam dari transmigrasi terakhir. Pertanyaan saya, seandainya mereka kita suruh beli dedak, kalau istilah sana konga gitu ya, suruh beli dedak kira-kira bisa atau tidak? Jalannya aja 18 kilo. Ketika kita bersama tim anak-anak itu kepengen beli bakso. Beli baksonya jalannya 18 kilo, nginep dulu sebentar, balik lagi ke atas. Baksonya sudah hilang di dalam. Jadi keringat juga. Artinya begini, kalau kita di tanah kritis, di tengah-tengah hutan yang betul-betul hutan, ini betul-betul hutan, saya ngelayanin orang-orang nomaden.
kita buat sekolah dan sebagainya di sana. Ketika kita tinggal di sana, Bapak Ibu, orang nggak mungkin beli dekat, tapi orang pelihara ayam. Jadi orang-orang nomaden itu ayam 1 ekor, betina 1 ekor jantan mereka bawa, mereka gendong pindah tempat, bangun rumah lagi di sana, bangun tanah lagi di sana, bangun tanah lagi di sana. Dan anaknya sampai banyak. Kenapa kok mereka selalu bawa ayam? Karena ayam itu untuk sumber gizi mereka. Terus pertanyaannya, kalau mereka lepas, ayam itu pasti habis, kena ular, kena macam-macam. Jadi ayam itu cuma dikurung begitu saja dari bina. Makanan apa yang bisa dilakukan kalau di hutan? Paling gampang adalah singkong. Caranya ada 2 macam Pak Mandi. Yang pertama, singkong itu cuma dirajang kecil-kecil atau diparut. Kalau mereka dirajang tipis-tipis begitu sambil dijemur, disimpan. Jadi kayak gaplek tapi tipis. Supaya keripik tapi jadi cepat kering. Mereka jemur sehari bisa singkong untuk beberapa hari. Karena kan 1 singkong itu sisa untuk beberapa hari. Nah, tapi minta maaf, ada orang yang cuma 2 ekor dalam 1 tahun itu sudah banyak ayamnya. Karena mereka kadang-kadang potong ayam itu tidak mungkin kalau tidak ada ketemu orang, ketemu tamu atau untuk belinya apa gitu. Jadi mereka ini 1 minggu sekali belanjanya ada 1 orang yang turun untuk belanja minyak, belanja gula, belanja garam. Jadi belanja mereka cuma 3, minyak, gula, garam, hanya tidak sadar. Nah, kalau kita seandainya kita campur dengan liuta, rumah tangga, LRT, maka singkong ini harus dikeringkan. Terus yang kedua, singkong kan juga diambil patinya kadang-kadang, diolah ke bubur kan di sana namanya papeda. Jadi makan liur singkong. Jadi diperes, diparut, diambil airnya, ampasnya yang baru dipakai air. Seperti itu. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, saya beri makan singkong. Ini gara-gara saya di hutan yang perjalanannya 18 kilo nyeberangi 6 sungai. 18 jam. 18 jam itu 18 kilo betul Pak. Tapi nyeberangi 5 sungai. Tapi jalannya nggak ada, jalannya setapak gitu. Saya biasanya ambil waktu 2 minggu sampai 3 minggu tiap tahun Bapak Ibu untuk masuk hutan. Jadi yang saya latih bukan orang di kota saja, tapi orang-orang di pelosok. Kalau di Jambi itu suku anak dalam, kita nyeberangi rawa itu 6 jam Bapak Ibu, jalan di rawa. Itu sampai kadang-kadang saya tuh ngeri sedap kalau ada apa-apa di dalam itu. Jadi karena kita pikir kita jalan nyeberangi gitu. Demi apa? Demi mengajarkan ilmu. Itu Indonesia ada maju-maju. Ini yang dulu-dulunya gitu. Paham Pak Tadiana ya. Jadi singkong ini adalah yang gampang. Kapan kita tanam singkong? Kalau Bapak itu tinggalnya di daerah pegunungan yang tanahnya luas. Kalau seandainya di kota liruta banyak ya pakai liruta. Kalau tidak ada pakai tidak. Tapi kalau gratis kalau di bawah pakai apa? Kalau nggak mau pakai singkong bisa pakai jagung. Jadi ketika kita tanam jagung, jagungnya Bapak Ibu untuk pakan ayam sama kongkolnya. Tahu kongkol jagung? Jagel itu bentuknya bagaimana? Di dalamnya ada apanya? Ada sepornya, betul ya. Sepor itu adalah rasanya manis, jagel rasanya nggak enak. Tapi kalau itu digiling jadi satu, rasanya jadi manis, sehingga ayam suka. Tapi jagel itu hanya untuk serat. Kalau seandainya Bapak Ibu punya limbah rumah tangga yang banyak, tapi gizinya terjamin, seperti misal limbah dari catering. Limbah catering kan lengkap Bapak Ibu. Ada gorengannya, ada sayurnya, ada karbohidratnya, ada tulangnya, ada dagingnya sedikit-sedikit. Itu sudah pakan lengkap. Tinggal ditambah pengering. Pengeringnya dari serat. Seratnya dari mana? Dari jagung. Simpel kan? Jadinya pakan kita jadi bagus. Ini dipelek ya. Oke. Terus seandainya Pak, saya kepingin jagung murni yang kita kasihkan kaya boleh untuk hidupnya sama anak-anak. Protein jagung memang rendah sekitar 14%, tapi 14% kalau difermentasi bisa naik ke 18%. Sudah cukup baik. Terus yang berikutnya kalau kita punya jagung, berarti kita punya telur. Kandungannya apa? Bisa pelihara kambing atau sapi. Itu konsep integrasi. Oke, untuk ayam ada yang bertanya lagi kira-kira bagaimana itu?
Tidak.